Halo semuanya, selamat datang di channel Midas Cuan. Di video kali ini saya akan bahas tentang globalisasi, tentang world events, geopolitik, dan sedikit makroekonomi mungkin. Memang sedikit keluar dari biasanya kita bahas tentang investasi saham, bisnis, ya segala macam. Tapi kenapa saya mau bahas? Karena saya curious, ya saya penasaran dengan apa sih yang terjadi di dunia, karena world event seperti apa. Tapi sekali lagi, bukan berarti dengan mempelajari ini, kita akan mengubah keputusan investasi kita. Misalnya, contoh ya, misalnya kita berinvestasi, kita fokus ke mikro saja. Tapi sehingga kita juga punya lebih bagus juga kan, punya pengetahuan yang lebih luas, pandangan lebih luas tentang apa yang terjadi di dunia ini. Bisa jadi kita bisa capture trend, some trends gitu ya, yang terjadi sehingga kita tahu, oh arahnya bisa jadi seperti ini gitu. Ya mungkin bisa bermanfaat di masa depan. Tapi sekali lagi saya tekankan bahwa saya bukan ahli geopolitik atau makroekonomi atau apapun. Saya cuma orang yang curious dan saya pelajari, kemudian saya sharingkan kepada Anda. Dan selalu take it with a grain of salt ya. Jadi apa yang saya pelajari bisa jadi tidak sesuai atau tidak 100% benar. Jadi teman-teman juga curious ya, jadi curious untuk mempelajari lagi yang lain. Jadi jangan langsung terima mentah-mentah. Dan untuk referensi-referensi yang saya pelajari, teman-teman bisa cek di link di deskripsi. Jadi kenapa saya mau bahas? Karena seringkali ketika misalnya ada satu events ya, world events, misal perang ya, tiba-tiba perang, kenapa kok menyerang ini segala macam, kemudian pasang tarif segala macam. Kenapa itu dilakukan dan kita bingung, kita kaget kok. Loh kok bisa dilakukan? Kan itu bisa memicu misalnya ekonomi yang lebih buruk, misalnya ekonomi yang turun segala macam. Kenapa itu dilakukan? Kok nggak make sense gitu. Nah, seringkali itu kita tidak mampu pahami karena itu tidak terjadi dalam zamannya kita. Tapi kalau misalnya kita pelajari dalam sejarahnya sebelum-sebelumnya, itu sering terjadi, berulang ya. Sehingga kita punya gambaran, oh ternyata manusia itu behaviornya kan seperti ini ya. Jadi dengan begitu kita sedikit punya konteks dan punya pandangan yang lebih luas, nggak hanya terkaget-kaget ya. Jadi kita bisa pelajari sejarah, menjadi orang yang curious. Nah, jadi kita langsung mulai saja. Pertama tentang globalisasi dan kenapa kok itu di thumbnailnya saya tulis end to globalization ya. Jadi pertama, apa itu globalisasi? Jadi coba kita lihat ya, kita datang ke supermarket, kita lihat deh produk-produk dari supermarket itu ya, kita lihat, atau mungkin di rumah kita lihat produk-produk yang kita gunakan. Nah, banyak sekali kan. Lo pernah nggak kita lihat, atau mungkin di video ya, kita lihat pelabuhan ya, pelabuhan barang gitu, kargo, kontainer ya, forklift itu jalan terus setiap hari ya, kapal bersandar kemudian pergi ya, loading, kemudian bongkar muat segala macam. Itu terjadi setiap hari terus menerus gitu. Nah, kemanapun kita lihat, itu semua adalah efek dari globalisasi. Jadi barang yang kita lihat ya, misalnya kayak kamera tempat saya take video ini, kemudian misalnya laptop, PC, peralatan elektronik, lampu, baju, mic, buku ya, makanan, minuman yang kita konsum, itu semuanya adalah selalu ada sedikit globalisasi. Jadi misalnya mobil gitu misalnya, ya mungkin partsnya tidak dibikin di Indonesia, tapi bikin di tempat lain, misalnya diimpor, ya kemudian di assemble di sini, ya kemudian dikirimnya pakai kapal, ya dan sebagainya. Itu merupakan dampak dari globalisasi. Misalnya di negara lain produce ya, kemudian di negara lainnya assemble, kemudian dijual ke negara lain lagi, itu globalisasi. Nah, groceries di supermarket sekarang itu rata-rata ada 40.000 jenis item, 40.000 dibandingkan dengan tahun 1900-an awal, itu satu groceries mungkin cuma 200 jenis barangnya. Jadi globalisasi membuat produksi bisa semakin besar, semakin variatif, dan bisa menjangkau ke berbagai negara ya. Jadi berbagai barang ini yang kita lihat hampir selalu ready ya. Kita ke supermarket selalu ada snack, selalu ada makanan, selalu ada minuman, selalu ada segala macam ya, buahnya selalu ready segala macam. Itu membuat mudah didapat, barang tersebut menjadi mudah didapat dan didapat dengan harga yang murah. Jadi globalisasi sebenarnya bukan hanya masalah groceries ya, tapi juga smartphone, juga barang-barang elektronik ya, dan juga berbagai hal lain yang diproduksi di berbagai belahan dunia yang kita konsumsi hari ini. Jadi kalau misalnya kita bandingkan ya, barang-barang tadi itu seperti kayak darah lah, dalam tubuh manusia itu kayak darah. Dan kapal kontainer itu seperti pembuluh darah. Jadi supaya barang itu bisa dialirkan, darah itu bisa dialirkan ke berbagai parts ya, ke berbagai belahan dunia, butuh kapal kontainer kan untuk menghubungkan ya, butuh arteris tadi ya, butuh pembuluh darah itu untuk menghubungkan antar berbagai parts, sehingga barang-barang itu bisa dikonsum ya oleh berbagai orang, oleh consumer di berbagai belahan dunia. So, produksi, manufaktur, dan logistik ini menjadi hal yang berperan sangat penting di dalam globalisasi ya. Dan di video ini kita akan pelajari tentang sejarah dari globalisasi, kemudian apakah globalisasi akan menurun ya, seperti yang saya tuliskan di dalam thumbnail, dan tentu saja saya mengambil reference dari berbagai tempat ya. Jadi bukan pure dari pandangan saya pribadi, karena saya bukan ahli, saya adalah orang yang curious. Saya pengen belajar dan saya sharing ke teman-teman. Nah, pertama yaitu tentang first wave
of globalization. Jadi sejarah dari globalisasi dari gelombang pertamanya dulu. Jadi perdagangan global kayak sekarang, ya misalnya kita bahan bakunya ngambil dari mana, assemble di mana, kita impor, atau kita produksi bahan baku kita jual kemana, terus negara itu memproduksi apa, kemudian dijual lagi ke negara lain. Jadi kayak supply chain yang di seluruh dunia. Sekarang itu baru terjadi di kondisi sekarang. Zaman dulu tuh nggak kayak gitu ya. Kalau kita pelajari sejarah, zaman dulu tuh tidak kayak gini. Baru mulai kayak gini itu sejak 1945 ketika Amerika menang perang ya. Jadi sebelumnya itu memang ada sedikit globalisasi. Jadi sekitar 1860 sampai 1930 itu adalah masa-masa awal terjadi globalisasi. Tapi perdagangan sebelum 1945 itu tuh lebih perdagangan yang di dalam kolonial. Jadi kayak misalnya ada Inggris gitu ya. Dia kan punya negara-negara yang dia jajah tapi di banyak belahan dunia ya, misal di Asia ada, di Afrika ada, di Australia segala macam. Nah, jalur perdagangannya itu lebih ke misalnya dia ambil teh nih dari India ya. Di India kan juga negaranya Inggris ya, jajahannya Inggris. Dia ambil teh dari India dikirim ke Inggris. Dia ambil teh dari dia ambil gula misal dari Jamaika ya, salah satu persemakmurannya Inggris yang dijajah oleh Inggris, dikirim ke Inggris ya. Kemudian wool dari Australia dikirim ke Inggris, tapi itu dalam satu kolonial. Yang Indonesia juga waktu itu merupakan jajahan Belanda, juga banyak ya produk-produk yang diambil kemudian perdagangannya ke Belanda. Perdagangannya itu lebih kayak gitu. Dan antar negara-negara besar itu kayak misalnya Inggris, kemudian Portugis, Spanyol, Prancis, kemudian Belanda segala macam itu seringkali nggak berteman, justru musuh-musuhan. Ya kalau misalnya kita pelajari perang-perang Eropa, ya misalnya Inggris pernah memblokade di selatnya yang dekat Normandia kalau saya nggak salah, itu diblokade ya supaya Belanda nggak bisa keluar, nggak bisa perdagangannya itu nggak lancar, yaitu memutus jalur perdagangannya dia sendiri gitu, memutus jalur perdagangannya Belanda gitu. Jadi mereka tuh saling perang ya, tapi mereka punya banyak negara jajahan, mereka ambil resources ya untuk memperkaya mereka sendiri, tapi mereka tidak berdagang satu sama lain ya, mereka tidak berdagang satu sama lain, malah perang-perangan. Jadi zaman dulu tuh negara tuh lebih proteksionis, jadi kayak mereka kalau punya resources mereka keep sendiri, mereka tidak yang membuka ya berdagangan dengan luar lagi, itu enggak, jadi selalu berperang. Jadi periode sebelum itu 1945 antar negara itu bisa jadi tuh banyak konflik dan sering sekali terjadi perang ya, perang ini perang itu ya, kemudian civil war segala macam, itu sering banget terjadi di periode-periode itu. Nah, jadi periode yang kita hidup sekarang itu relatively lebih peaceful ya dibandingkan dengan zaman dulu di mana hampir setiap saat itu perang ya. Jadi sekarang itu relatifnya lebih peaceful dibandingkan zaman dulu. Jadi pada singkat cerita pada tahun 1930 meskipun Inggris misalnya perdagangan tadi itu antar kolonial aja ya, adalah sedikit yang keluar, cuma nggak masif. Dan ketika mulai agak lebar ya, mulai agak membesar nih globalizationnya, perdagangan perdagangan itu makin melebar. Tahun 1930 Amerika itu menerbitkan satu kebijakan yaitu Smoot-Hawley Act ya. Jadi Smoot-Hawley Act di mana dari bill ini, dari undang-undang ini, itu mereka menaikkan tarif impor untuk ribuan barang yang diimpor ke Amerika. Jadi ada barang-barang yang mungkin Amerika impor tapi tak ada tarifnya, dinaikin tarifnya. Tujuan awalnya itu adalah untuk melindungi petani dan juga industri manufaktur di Amerika. Tapi ternyata kan tahun 1929 itu terjadi namanya Great Depression kan. Ketika itu tahun 1930 Amerika itu melakukan Smoot-Hawley Act tadi, di mana naikin tarif sehingga perdagangan menjadi lebih sepi. Ketika lebih sepi, ternyata efeknya adalah karena uang beredar makin sedikit, efeknya adalah depresinya tuh makin parah. Nah, jadi karena aktivitas ekonomi berkurang, susah untuk mereka bisa recover dan balik lagi. Jadi makanya justru dengan dipasang tarif segala macam ini membuat kondisi yang sudah depresif tadi itu menjadi makin depresif lagi. Nah, ketika misalnya sudah mulai agak terung kan terjadi Great Depression ya segala macam, akhirnya dibikin satu kebijakan supaya dampak globalisasinya tidak terlalu, karena negara kan saat itu mulai terikat satu sama lain, habis itu terjadi krisis segala macam. Nah, akhirnya pengen coba jangan terlalu terikat, ternyata malah makin memperburuk keadaan. Nah, intinya kayak gitu. Kemudian dampak dari globalisasi sering berjalannya waktu itu adalah membuat inflasi menjadi rendah ya. Jadi ketika globalisasi misalnya Amerika dulu produksi, kemudian mereka akhirnya mulai outsource produksinya ke berbagai negara seperti misalnya ke Jepang, ke Tiongkok pada saat itu ya tahun 70-an. Itu membuat, karena kan labor di sana di negara yang selain Amerika itu menjadi lebih murah, sehingga mereka punya laba juga bisa lebih besar. Nah, makanya mereka punya insentif ya, mereka punya insentif untuk melakukan itu karena mereka mau encap profit yang lebih besar. Jadi mereka lakukan itu, mereka bisa produksi barang dengan lebih rendah dan akhirnya harga jual juga lebih rendah dan juga inflasi juga bisa lebih rendah. Ketika inflasi lebih rendah, suku bunga ya lebih rendah dan akhirnya perusahaan-perusahaan secara general yaitu memiliki kenaikan profit yang luar biasa. Mungkin yang bisa bertahan hingga 2-3 generasi karena globalisasi wave yang lebih besarnya kan tahun 80-an, 90-an sampai sekarang gitu kan. Makanya itu terjadi dan makanya bullish
bullish in equities. Ya, equitiesnya bullish, perusahaan bullish, investor juga happy gitu ya. Jadi suku bunganya rendah. Meskipun di dalam periode-periode ada ya naik turun suku bunga ya, tentu saja. Tapi at the end of the day suku bunga itu juga menurun ya. Ada yang tahun 80-an bahkan itu 70-an inflasi tinggi, suku bunga dinaikin besar, habis 80-an suku bunga diturunkan dan ekonomi tumbuhnya dengan jauh lebih besar. Nah, chapter berikutnya adalah apa sih penyebab membesarnya globalisasi hingga seperti sekarang. Jadi setelah Perang Dunia Kedua itu selesai, paham komunisnya Uni Soviet itu melebar ya, membesar kemana-mana ke berbagai negara. Jadi Amerika yang saat itu negara liberal yang mungkin lebih kapitalis itu satu-satunya yang masih bertahan. Jadi kayak negara-negara Inggris, kayak Eropa segala macam itu kan sudah porak-poranda karena perang kan. Dan duit mereka tuh habis buat perang, udah ngos-ngosan banget. Jadi cuma Amerika satu-satunya negara maju yang pahamnya itu lebih ke kapitalis yang masih bertahan. Dan Amerika itu merasa bahwa menyebarnya ajaran komunisnya Uni Soviet itu ancaman bagi mereka, dan akhirnya Amerika berpikir dia harus stop itu ya, dia harus stop ideologi komunis itu karena itu mengancam kapitalismenya mereka. Nah, kemudian Amerika berpikir, kemudian mengadakan serangkaian meeting, pertemuan dan perundingan, akhirnya dengan berbagai negara, akhirnya mereka menerbitkan namanya Bretton Woods Agreement ya, Bretton Woods Agreement. Jadi core dari Bretton Woods Agreement ini adalah perdagangan bebas sebenarnya. Jadi pengen perdagangan itu bebas dilakukan di berbagai negara. Mereka menciptakan World Bank, mereka menciptakan IMF, namun core-nya itu adalah perdagangan bebas. Ketika perdagangan bebas itu terjadi, harus pakai US dollar. Jadi perdagangan dari yang ikut dalam Bretton Woods Agreement itu perdagangan satu sama lain negara itu ketika udah masuk ke internasional bisa mau beli minyak atau mau beli bahan baku atau mau beli apa segala macam ya, itu pakainya US dollar. Jadi harus pakai US dollar. Bahkan sampai sekarang kan harus pakai US dollar. Kemudian negara-negara itu kan kayak tidak banyak yang sudah porak-poranda karena perang kan, dan mereka untuk reinforce mereka punya militer juga itu punya budget yang besar sekali. Oke, perdagangan pakai apa? Pakai laut, pakai jalur laut. Gimana cara make sure bahwa itu aman? Akhirnya Amerika ya benar mengatakan dia yang akan patroli. Ya, Amerika yang akan patroli. Jadi simpelnya kayak gitulah. Amerika akan menjadi polisinya dunia. Jadi kayak mereka satu-satunya punya navy yang masih kuat yang bisa dideploy untuk menjaga jalur perdagangan. Jadi jalur perdagangan mereka bisa make sure itu aman. Nah, jadi akhirnya oke, pakai US dollar segala macam. Dan US dollar pada saat itu dipatok karena dulu ya duit kalau kita pelajari sejarah di sini, duit kertas itu kalau kita pelajari sejarah, saya bahas ke sejarah dikit ya. Dulu duit itu macam-macam, misalnya dari ada kerang, ada emas, ya ada batu segala macam. Sehingga berkembangan zaman akhirnya pakai emas gitu kan, pakai emas. Terus tapi kan emas kan susah dibawa kemana-mana kan, berat lagi. Akhirnya ya nggak dibawa kemana-mana, terbitkanlah kertas yang klaim terhadap emas itu. Jadi misalnya kita punya emas 1 kilo, kemudian kertas itu mencatat bahwa ini ada kepemilikan 1 kilo emas di bank gitu. Jadi kalau misalnya kita mau transaksi, kita mau beli apa, kita cukup bawa kertas itu untuk kita transaksi. Dan nanti orang yang dapat kertas itu, kalau misalnya dia mau convert ke gold, mau convert ke emas gitu, dia akan ke bank gitu. Singkat cerita itu berkembang ya, sampai sekarang pakai uang kertas, dan uang kertas itu dipatok terhadap terhadap emas di bank. Jadi pada saat itu US dollar itu dipatok harganya 1 ounce emas itu $35. Jadi $35 itu adalah klaim terhadap 1 ounce emas di bank. Ya, jadi simpelnya kayak gitu. Nah, cuma karena Amerika minta negara-negara ini untuk buka akses perdagangannya, tarif-tarif dihilangkan, nggak ada lagi proteksionis antar negara ya. Jadi barangnya tuh harus ngalir. Ya, produksi di mana harus muter barangnya. Nah, Amerika jamin security ya, kemudian berbagai negara itu juga join, yang bahkan musuh-musuhnya waktu Perang Dunia Kedua kayak Jepang sama Jerman itu juga join, Saudi juga join ya, penghasil minyak Saudi, kemudian Iran itu juga join, kemudian negara-negara yang punya lokasi geografis yang strategis untuk di choke point maksudnya tempat yang paling strategis lah intinya gitu ya, strategis yang bisa menghentikan ekspansi seperti kayak misal Islandia, Norwegia, Turki. Choke point geopolitik yang Soviet itu juga join ya. Jadi dengan mereka lakukan ini, Amerika punya kekuatan yang kuat, ally yang bagus gitu kan. Nah, kemudian Amerika juga sadar bahwa mereka tuh nggak bisa produksi sendirian. Mereka juga butuh kapasiti produksinya dari Jerman dan juga dari Jepang. Akhirnya makanya teman-teman perhatikan, habis Perang Dunia Kedua, Amerika itu banyak membantu negara yang kena perang, dan salah duanya adalah Jerman dan Jepang yang pada saat itu punya kapasitas produksi yang besar. Nah, akhirnya dibantu Amerika rebuild ekonominya supaya
kapasitas tuh ready kalau misalnya memang ada memang untuk perdagangan, tapi kapasitas itu kan ready untuk misalnya untuk perang segala macam itu bisa dipakai. Nah, jadi ya Amerika lakuin itu untuk merepair mereka punya ekonomi. Nah, namun singkat cerita ya, ini berjalan lancar berapa tahun 1945 bikin Bretton Woods Agreements, ini berjalan lancar hingga tahun 70-an. Tapi kan untuk memaintain itu semua ya, kemudian pada saat itu juga ada perang besar ya, perang antara Amerika dan Vietnam, kemudian ada inflasi tinggi di Amerika, kemudian untuk maintain jalur perdagangan, make sure security-nya aman, kemudian mau merebuild berbagai negara punya ekonomi itu juga sangat-sangat mahal ya. Akhirnya Amerika menerbitkan uang kertas yang jumlahnya lebih besar daripada klaim terhadap terhadap emas di bank. Jadi tahun 1971 Richard Nixon itu presiden Amerika tuh muncul ke TV terus bilang bahwa mereka memutus hubungan antara US dollar dengan emas. Tentu ngomongnya dengan lebih diplomatis ya, tapi intinya gitu. Jadi kayak $1 di bank itu sudah tidak mencerminkan $1 di emas ya, $1 emas. Jadi artinya uang kertas ya udah kertas saja. Ini tergantung dengan kepercayaan counterparts kita untuk mempercayai apakah US dollar ini masih akan digunakan atau tidak. Jadi kalau selama perdagangan itu masih pakai duit. Jadi kayak kenapa mereka bisa lakuin itu? Karena Amerika adalah dolar itu adalah world reserve currency ya. Jadi kayak negara tuh banyak pakai dolar, yang di Bretton Woods tadi itu banyak pakai dolar, perdagangan semua pakai dolar ya, kayak meskipun dolarnya itu tidak di-backing dengan gold, orang masih pakai. Makanya Amerika bisa terbitin terus untuk ketika terjadi krisis segala macam. Dia terbitin, lakuin itu terus. Tapi pasti ada batasnya. One day pasti akan ada batasnya gimana kalau makin terbitin bisa terjadi inflasi segala macam. Nah, lalu singkat cerita 70-an Jepang, kemudian Jepang naik, kemudian China ya mulai membuka ekonominya, kemudian China. Jadi loopnya itu lebih ke kalau satu negara sudah mahal nih labornya, dia cari negara lain untuk dia bangun dengan labor yang lebih murah, dia pindah ke situ, misalnya kayak ke China gitu. Jadi awalnya komunis, kemudian mulai membuka diri, akhirnya membangun ya dengan labor yang lebih murah, dan akibatnya adalah harga produksinya menjadi lebih murah. Dan kalau misalnya harga produksi lebih murah bisa produksi lebih banyak, kalau bisa produksi lebih banyak bisa lebih murah lagi, inflasi bisa lebih rendah lagi gitu kan. Sehingga suku bunga tahun 80-an itu rendah ya, jadi dia terus bisa growing, perusahaan bisa pinjam dengan bunga rendah, bisa ekspansi segala macam ya. Jadi makanya kalau globalisasi yang setelah saat ini, yang setelah 80-an China, itu rantai supply itu panjang sekali ya. Jadi kayak supply chain itu benar-benar panjang sekali. Jadi kayak misalnya masing-masing parts itu produksinya entah di mana, di assemble di mana, kemudian itu menjadi bahan baku untuk produksi apa lagi entah di mana. Jadi kayak pabriknya itu benar-benar di mana-mana. Kayak makin panjang supply chain-nya itu makin besar multiplier efeknya terhadap ekonomi. Juga didukung dengan suku bunga rendah, dan akhirnya ya ekonomi booming in general ya. Jadi globalisasi bertumbuh dengan sangat-sangat cepat ya, karena insentif dari perusahaan untuk bisa cutting cost mereka, dan juga mereka bisa dapat profit lebih besar. Dan hal ini ya terus berlanjut ya sampai sekarang. Jadi selama perdagangan besar itu supply chain ini masih terus berlanjut ya, orang masih pakai US dollar segala macam ya, bakal gitu-gitu terus ya. Jadi kalau kenapa kapal-kapal kontainer, jadi kapal-kapal kontainer makin lama dulu kecil, makin lama makin besar gitu kan, punya kapal yang sangat-sangat besar, ultra large ya kontainer. Kenapa kok bisa? Karena kan jalannya itu kan sangat-sangat lambat kapal-kapal kontainer itu. Kenapa kok bisa tetap jalan di laut ya? Karena di make sure ya ada safety-nya, ada security-nya untuk make sure dijaga ya. Karena Amerika menjadi polusi dunia, mereka menjaga itu, menjaga perdagangan. Mereka punya the best interest, the highest interest agar perdagangan itu tetap berjalan, karena perdagangan memakai US dollar. Nah, berikutnya kita ambil salah satu contoh produk yang diperdagangkan di berbagai negara, misalnya kayak oil gitu ya. Jadi kayak free trade atau perdagangan bebas itu dalam tanda kutip kayak, atau globalisasi lah in general, itu adalah dalam tanda kutip sogokan agar berbagai negara itu pakai US dollar, kemudian mereka dijamin security-nya segala macam. Intinya adalah Amerika mengatakan bahwa lebih ke gua bantuin lu buat bantuin gua. Jadi karena Amerika nggak pengen Uni Soviet pangkondesnya melebar kemana-mana, akhirnya Amerika menggalang teman-temannya ya, ally ya, kemudian dengan negara-negara lain agar bisa masuk ya. Kalau mau masuk boleh, tapi harus pakai US dollar ya, perdagangan dunia. Jadi kayak dibuka akses mereka terhadap ekonomi dunia ya, tapi harus pakai US dollar. Kemudian dalam perdagangannya gue make sure bahwa itu safety ya, itu safe ya, kapal-kapalnya bisa jalan segala macam. Jadi dengan begitu banyak negara pengen ya, oke join, dan juga mereka bisa produksi di negara lain yang lebih murah, misalnya perusahaan bisa produksi di negara yang lebih murah sehingga mereka bisa turunin cost ya, bisa profit lebih besar. Nah lalu setelah 89 kan Uni Soviet kan pecah, kemudian pecah dari berbagai negara, udah nggak ada dong threat-nya ya, threat dari komunisme itu udah nggak ada, karena kan sudah terpecah. Tapi ternyata apakah mereka sudah nggak perlu lagi negara-negara ini? Enggak, karena buat apa lagi, pikirkan buat apa lagi mau maintain jalur-jalur perdagangan itu kalau misalnya main trade-nya dari Uni Soviet itu udah pecah. Tapi salah satu resource yang
penting itu adalah oil. Karena oil tuh hampir semua barang yang kita lihat di sini tuh pakai turunannya oil. Dan Amerika tuh ngerasain kalau misalnya tahun 70-an ya, ketika Arab Saudi ya, Arab oil embargo itu terjadi, di mana negara-negara Arab itu mengembargo Amerika, nggak mau kirim minyak ke Amerika. Amerika kurang minyak ya, minyak langka, kemudian terjadi banyak warganya itu ngantri BBM panjang sekali dan terjadi inflasi tinggi tahun 14% teman-teman bisa nonton di link di atas saya bahas. Itu membuat mereka sadar oh ini very important resources dan kita harus tetap maintain free trade, perdagangan bebas. Dan ini juga yang bikin Amerika tuh sadar dan bikin namanya strategic petroleum reserve atau SPR. Yang mereka bikin SPR intinya itu adalah cadangan yang mereka simpan dan dipakai sewaktu-waktu kalau misalnya terjadi krisis kayak di embargo misalnya. Dulu kan mereka nggak ada SPR ya, nggak ada cadangan. Jadi ketika sudah cadangannya, ketika di embargo pun masih bisa pakai cadangannya untuk bertahan berapa saat gitu. Nah intinya kayak gitu. Nah ketika tahun 80-an, ketika misalnya Iran sama Irak itu bersih tegang, mereka perang bersih tegang, pertengkaran mereka tuh mengganggu flow minyaknya ke Amerika, yaitu mengganggu flow minyak ke Amerika. Dan di perang itu mereka tuh saling menenggelamkan kapal tanker ya, kapal tanker masing-masing negara tuh saling ditenggelamkan. 12 kapal tanker doang, tapi 12 kapal tanker ini mengganggu suplai minyak ke Amerika, sangat-sangat mengganggu. Habis itu yang kedua adalah mengganggu financial perusahaan, karena kapal-kapal tanker itu kan diasuransikan pakai asuransi Amerika, perusahaan asuransi dari Amerika. Kemudian biasanya perusahaan asuransi kan mereka writing polisnya mereka ini kan udah mereka bikin, mereka asuransi, kemudian polis itu mereka asuransikan lagi ke perusahaan asuransi lain, jadi kayak namanya reinsurance. Jadi ketika itu terjadi berbarengan, perusahaan asuransi harus bayar klaim dan mereka ngeklaim ke reinsurance kan, reinsurance harus bayar juga. Jadi itu terjadi berbarengan dan pada saat itu liquidity-nya nggak cukup dan akhirnya hampir membuat perusahaan asuransi keganggu lah ya, jadi kayak mengganggu likuiditas mereka. Jadi akhirnya Amerika kayak ini nggak boleh ya, nggak boleh dibiarin kayak gini. Nah jadi sengefek itulah oil terhadap market ya, bukan hanya terhadap production tapi juga terhadap financial market karena sudah terkonek ke asuransi tadi gitu loh. Nah jadi karena menyadari bahwa Timur Tengah ini sangat penting bagi Amerika ya, karena kan mereka banyak impor oil dari sana pada saat itu ya, jadi mereka banyak melakukan intervensi juga perang di sana sini gitu ya, untuk make sure bahwa flow oilnya tetap jalan. Namun cost untuk melakukan ini semua itu triliunan dolar, jadi besar sekali cost untuk melakukan ini. Tapi bagi mereka pada saat itu masih worth it lah, karena kan untuk make sure oilnya jalan ya. Sampai akhirnya Donald Trump itu mengatakan bahwa perang di kondisi Timur Tengah itu kayak loser wars lah bagi Amerika, jadi kayak mau dihilangkan karena sudah membayar triliunan dolar dan juga nyawa-nyawa prajurit yang harus dikorbankan. Nah berikutnya kita bahas kenapa kok sekarang Amerika tuh mulai lebih protectionist. Jadi setelah runtuhnya Uni Soviet kan main goal Amerika itu untuk make sure jalur perdagangan itu tetap jalan, especially oil. Makanya mereka tetap patroli ya keliling dunia, navy-nya ada di mana-mana, mereka tetap lakukan itu. Jadi mereka jaga jalur perdagangan karena jalur perdagangan itu memakai US dollar dan juga oil, ada oil yang mereka perlu. Nah sebagai gambaran ya, tahun 70-an kebutuhan minyak Amerika itu sekitar 18 juta barel ya, 80 million barrel per day, 18 juta barel per hari. Namun produksinya itu cuma 8 juta barel, jadi mereka harus impor ya banyak sekali, dan banyak impornya itu bergantung dengan negara-negara di Timur Tengah, di Arab. Nah namun di satu sisi demand-nya oil itu terus naik karena consumption masyarakatnya terus naik ya, sehingga butuh lebih banyak oil, makin tahun makin naik ya. Jadi memastikan bahwa flow oil masuk itu terus ada itu adalah wajib. Sampai akhirnya tahun 2014 Amerika tuh pakai teknologi fracking. Jadi minyak itu, jadi kayak mungkin yang saya bisa sharingkan sedikit yang saya tahu, minyak itu kan misalnya dalam satu reservoir misalnya dimasukin drilling terus dihisap gitu ya. Kalau misalnya dalam satu tempat ya enak ya, minyaknya besar. Tapi seringkali minyak itu juga ada di lapisan-lapisan batuan yang kecil-kecil, sehingga dia nggak dalam satu kumpulan tapi tersebar kecil-kecil di mana-mana gitu. Jadi kok di drilling kayak gini ya nggak dapat. Jadi sehingga harusnya di drilling begini, kemudian di horizontal, kemudian diinjek tekanan tinggi jadi untuk pecahin batuannya, kemudian jadinya kan keluar tuh minyaknya, akhirnya disedot. Nah itu dilakukan ya, fracking itu dilakukan, dan efeknya adalah Amerika produksinya naik luar biasa. Teman-teman bisa lihat dari chart ini di setelah tahun 2010 kan mereka terus turun nih, sebelum 2010 kan terus turun produksinya, tapi setelah 2010-2014 itu produksi mereka naik banyak sekali ya, bahkan sudah bisa hampir memenuhi seluruh kebutuhan kebutuhan minyaknya Amerika, dan mereka sudah lebih energi independen, nggak lagi bergantung dengan Timur Tengah. Nah sehingga what happen ya, kita bayangkan what happen kalau misalnya US sudah tidak punya interest lagi di Timur Tengah, di mana mereka sudah bisa kok memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Misalnya Saudi Iran mereka perang, dibiarin aja ya, mereka ini produksi 27 juta barel per hari. Kok bisa itu terjadi karena apa? Ya 27 juta barel per hari itu bakal hilang. Nah itu ngefek banget ya, bahkan konsumsi oil aja waktu COVID itu cuma turun sedikit aja ya dibandingkan dengan kondisi sebelum COVID, dan juga terus naik ya. Suez Canal misalnya di Mesir kok bisa tutup, itu jalurnya dilewati 5 juta barel ya per hari, cuma ada
empat negara yang punya kemampuan militer untuk sampai ke Timur Tengah dan mempertahankan. Dan cuma ada satu negara, yang 4 negara itu adalah Prancis, Inggris, Jepang, dan China. Dan di antara 4 ini cuma Jepang doang yang bisa perang di situ, ya, bisa secara teknis melakukan operasi militer lah yang lebih ofensif di situ. Nah, satu tingkat tanpa Amerika, kalau misalnya di Timur Tengah, ya jalur oil itu rentan terjadi shock karena negara-negara lain tidak punya presence yang jauh lebih kuat dibanding Amerika di sana. Karena oil production itu mostly masih dari Timur Tengah. Nah, yang paling efek menurut di sini adalah itu China, karena konsumsinya 14 juta barel per hari, di mana 70% harus impor. 70% dari mana? Dari Saudi, dari Rusia, dari Irak, dari UAE, dan juga dari Oman, ya, mostly dari situ. Jadi negara-negara Timur Tengah. Indonesia juga ngefek karena produksi kita 600.000 barel ya per hari. Kebutuhan kita 1,5 sampai 1,6 juta barel. Jadi kita impor 1 juta barel per hari. Nah, ini kalau Indonesia impornya juga dari Nigeria, ya, Nigeria, Saudi, Angola, Azerbaijan, dan juga dari Australia. Lalu apa dampak dari globalisasi bagi berbagai negara di dunia gitu ya? Jadi kayak globalisasi ini ya bikin negara yang awalnya tidak terhubung menjadi terhubung, dan mereka bisa berdagang dan ekonomi mereka bisa tumbuh. Nah, lalu ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah kalau misalnya terjadi satu krisis satu negara, negara lain juga ngefek karena kan terhubung kan, perdagangan terhubung. Kok di sini kan terjadi krisis, akhirnya dia beli lebih sedikit barangnya, yang ngefek ke sini, yang karena mengekspor ke sini gitu. Jadi kayak negara ini juga ngefek, dan negara ini ngefek ke negara lain karena negara lain juga misalnya bergantung dengan negara ini gitu. Jadi kayak saling ngefek satu sama lain. Nah, misalnya contoh kayak financial crisis 2008 itu gambarannya lebih nyata lah. Jadi kayak mungkin kita pernah lihat masa-masa itu di mana Amerika terjadi krisis, ke arah lain satu dunia krisis gitu. Ya, satu dunia terjadi krisis, dan dapat dari krisis bukan hanya di Amerika, di Eropa misalnya, dan juga berbagai negara. Eropa juga di European Union itu globalisasi tapi dalam scale yang lebih kecil. Di Eropa itu juga misalnya terdiri dari negara-negara yang kuat ekonominya kayak Jerman, dan juga yang rapuh kayak misalnya Yunani. Ketika satu krisis semuanya kena, mau nggak mau harus nanggung gitu loh. Inggris itu juga memutuskan Brexit tahun 2016 juga karena itu, karena dia nggak pengen kayak tergabung dengan negara-negara ini yang ekonominya lebih lemah dan mereka bisa terganggu segala macam, karena kan satu itu kan pakai euro kan, pakai currency pakai euro. Nah, jadi mengenai krisis 2008, Amerika itu mencetak dolar dalam jumlah yang banyak, bunga yang diturunkan jadi 0%, dia cetak duit banyak. Akibatnya duit itu terjadi spillover ke berbagai negara, ya, berbagai negara termasuk juga Indonesia. Kemudian ketika Amerika naikin suku bunga, duitnya balik ke Amerika, dari negara itu terjadi outflow. Dan itu terus terjadi, dan efeknya adalah mengganggu kurs dari negara tersebut. Jadi makanya Menq-nya Amerika tahun 71 yaitu namanya John Connally itu bilang the dollar is our currency but your problem. Ya, the dollar is our currency but your problem. Itu menggambarkan efeknya kayak gitu. Jadi karena dolar ini dipakai untuk globalisasi, untuk free trade ya seluruh dunia, kemudian terjadi krisis di Amerika dan Amerika cetak dolar, duitnya spill over ke berbagai negara. Kemudian ketika Amerika naikin bunga, duitnya tarik kembali ya, sehingga terjadi outflow dari negara tersebut sehingga melemahkan kurs negara tersebut, dan akhirnya negara itu harus naikin suku bunga lah misalnya untuk membalancekan dirinya sehingga tidak terlalu terganggu kursnya. Termasuk juga Indonesia. Ya, jadi kayak fenomena Amerika naikin suku bunga itu sebenarnya sebelumnya sudah pernah terjadi tahun 2015 ketika suku bunga jadi 0, habis itu 2015 sampai 2018 dinaikin ya, terjadi outflow, taper tantrum namanya. Dari periode itu 2015 ya, terjadi taper tantrum. Negara-negara yang mengalami outflow yang besar adalah negara-negara yang secara ekonominya tuh paling rapuh, kayak misalnya Turki sama Argentina ya. Itu ya ekonominya paling rapuh, ya kursnya paling jeblok. Nah, paling nyata terakhir yang terjadi adalah ketika inflasi Amerika lebih tinggi dari perkiraan, ekspektasi pasar Fed nggak akan segera rate cut, akhirnya adalah terjadi outflow dari berbagai negara, dan efeknya kurs kita menjadi lebih remah dan BI menaikkan suku bunga jadi 6,25%. Jadi ngefeknya seperti itu karena apa? Globalisasi sebelumnya sudah mengakar. Ya, saya nggak bilang bahwa globalisasi jelek, tapi globalisasi adalah ada efek negatifnya, yaitu ini. Efek-efeknya bukan hanya makro, tapi juga mikronya. Misal teman-teman yang punya KPR gitu ya, awalnya bunga 6%, bunga BI ya 6%, habis itu naikkan jadi 6,25, bunga KPR juga naik, ya kan, cicilan juga naik. Nah, ngefeknya seperti itu. Nah, terakhir teman-teman mungkin pernah dengar namanya Inflation Reduction Act. Jadi ini adalah undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden tahun 2022 ya, kalau saya nggak salah, 2 tahun lalu. Jadi dari namanya kan Inflation Reduction, penurunan inflasi gitu ya. Tapi menurut berbagai pakar bahwa Inflation Reduction Act ini itu tidak ada hubungan dengan inflasi, tidak ada hubungannya dengan menurunkan inflasi, nggak ada menurut mereka. Dan kalau misalnya kita pelajari, kebijakan ini berhubungan dengan manufaktur untuk meningkatkan manufaktur di Amerika ya. Jadi kayak dikasih insentif ya, tax insentif untuk mereka bikin pabrik di Amerika. Kemudian juga dengan climate ya, dengan green economy ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan inflasi sebenarnya menurut berbagai pakar ini. Nah, salah satu kebijakannya itu adalah memberikan insentif hingga 370 miliar dolar, gede sekali, untuk 10 tahun ke depan untuk perusahaan yang invest bangun pabrik di Amerika ya. Ada beberapa project-projectnya kayak misalnya untuk clean energy investment ya, renewable electricity production, clean hydrogen production dan sebagainya, untuk menurut mereka itu untuk menurunkan inflasi. Nah, goalnya itu sebenarnya adalah membuat Amerika itu menjadi manufacturing country lagi, karena sebelumnya kan wave pertama dari globalisasi, di mana globalisasi
globalisasi, perdagangan bebas di semua negara, kemudian pabrik itu di outsource dari Amerika ke berbagai negara itu, dan akhirnya sekarang karena negara-negara itu sudah menjadi semakin kuat ya, jadi mungkin Amerika merasa terancam dan sekarang posisi mereka itu kan nggak banyak produksi, ya produksi itu banyak di China, banyak di negara-negara lain karena mereka mengoutsource kan. Company-company di Amerika kan, kalau teman-teman lihat Apple misalnya, Apple design in California, made in China gitu kan, desainnya di Amerika tapi dibikin di assembly tuh di China gitu. Kalau misalnya Amerika sama China perang segala macam ya, perang dagang segala macam, konflik segala macam, ya supply chain-nya terganggu. Nah jadi nggak terlalu suka kalau misalnya seperti itu ya. Jadi Amerika bilang ya udah, manufacturing harus di negara sendiri, jadi mereka bisa manufacturing lagi, jadi makanya dibikinlah Inflation Reduction Act. Tapi sebenarnya nggak, menurut pakar ini tidak ada hubungan dengan inflation, tapi lebih ke menjadikan Amerika men-secure mereka punya supply chain ya. Mereka aware bahwa supply chain mereka bisa terancam. Jadi mungkin ini dulu yang saya bahas tentang efek-efek dari globalisasi dan kenapa kita harus tahu. Karena ya globalisasi, satu negara kena masalah, semua negara yang terhubung dengan negara itu jadi kena masalah ya. Satu negara naikin suku bunga, semua negara yang berhubungan dengan negara itu yang terkena spillover dari currency mereka juga harus naikin suku bunga ya. Inflasi di negara satu lagi ya juga ngefek ke negara lain, termasuk negara kita sendiri, dan ngefek sampai ke kecicilan kita. So semoga bermanfaat. Mungkin agak panjang video ini, dan tujuan saya sharing karena saya curious aja apa yang terjadi di dunia dan kira-kira akan seperti apa. Kalau teman-teman punya pandangan berbeda silahkan share di kolom komen, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.